seorang CEO janda cantik yang sudah lama hidup sendiri, tiba-tiba membuka pintu rumahnya dan meminta bantuan dari pria sederhana, seorang tukang galon polos dan lugu. Dan dari sinilah cerita tak terduga itu dimulai. Sebelum kisah ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Bel rumah itu berbunyi. Luna yang sedang duduk santai di sofa kulit mahalnya menoleh ke layar intercom. Terlihat seorang pria muda, tubuhnya kurus, mengenakan kaos abu lusuh dan celana pendek. Di tangannya, ia mengangkat galon dengan kikuk. "Siapa dia?" gumam Luna. "Ia bukan kurir langganannya." Dengan sedikit ragu, Luna menekan tombol. "Masuk saja lantai 2." Pintu terbuka. Luna bangkit, menyibakkan rambut coklatnya yang sebahu. Kemeja krem panjang dengan lengan tergulung membalut tubuhnya yang terawat. Rok hitam ketat mempertegas sosoknya. Cantik, mapan, berwibawa, namun sudah 4 tahun ia menjanda. Banyak yang mengira ia kuat tanpa siapapun, padahal diam-diam, ada sepi yang terus mengendap. Pemuda itu masuk pelan. Usianya mungkin 20. Kulit coklat, rambut berantakan, langkahnya canggung. Ia memeluk galon itu seolah menggendong bayi. "Bu, ini galonnya," ucapnya pelan. "Taruh saja di dispenser," jawab Luna, sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu. Cara dia berjalan, cara memegangi galon, bahkan tarikan napasnya, semua terasa jujur, tanpa dibuat-buat. Selesai meletakkan galon, pemuda itu berdiri kikuk. "Saya pamit, Bu." "Nama kamu siapa?" tanya Luna. "Mamat, Bu." Luna tersenyum tipis. Nama itu terdengar sederhana, tapi ada ketulusan di balik suaranya. "Kamu baru kerja ya?" "Iya, Bu, baru 2 minggu." Luna melangkah mendekat. Mamat menunduk gugup. "Makanya aku belum pernah lihat kamu," katanya lagi. Mamat hanya mengangguk malu. Tiba-tiba, Luna meletakkan telunjuk di bibirnya sendiri. "Kamu haus?" Mamat cepat-cepat menggeleng. "Kalau aku yang haus?" bisik Luna. Pemuda itu terdiam. Bingung. "Haus apa, Bu?" Tapi Luna tidak menjawab, hanya menatap matanya dalam hening. Ketika Mamat turun meninggalkan rumah, nota kosong masih di tangannya. Di kepalanya berputar pertanyaan yang tak bisa ia pahami. Apa maksud haus tadi? Esoknya, Mamat kembali. Bukan karena ada isi ulang, tapi karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali. Perasaan aneh yang belum pernah ia kenal. Kamu balik?" Luna menyambut sambil tersenyum. Mamat salah tingkah. "Saya mau ngembaliin nota kemarin, Bu. Lupa isi." Luna tertawa kecil. "Nota kosong bikin kamu balik?" Mamat hanya mengangguk, lugu, polos. Justru itulah yang membuat Luna menarik napas panjang. Tidak ada niat tersembunyi dalam diri pemuda ini. Ia mempersilakannya masuk, memberi air minum, menanyakan banyak hal. Tentang keluarga, sekolah yang tak tamat, alasan jadi tukang galon. Semua dijawab Mamat apa adanya. Sejam kemudian Mamat berpamitan. Tapi sebelum ia keluar, Luna menahan lengannya. "Besok kamu bisa kesini lagi? Aku suka ngobrol sama kamu." Mamat mengangguk, matanya berbinar. Hari-hari pun berlalu. Selalu ada alasan untuk kembali. Nota, bonus, atau sekadar memeriksa dispenser. Setiap kedatangannya membuat Luna merasa hidup. Ada yang mendengarkan, meski tak sepenuhnya mengerti. Ada yang menatap, meski tak paham isi hatinya. Di minggu ketiga, mereka tak lagi duduk berseberangan. Kini, mereka duduk berdampingan. Saat tangan Luna menyentuh lengan Mamat untuk pertama kali, dunia yang kering dalam hati wanita itu terasa basah kembali. Namun Luna lupa, kepolosan tidak selalu bertahan selamanya. Hari itu, langit mendung. Tapi di rumah bercat putih gading itu, suasananya hangat. Mamat datang lebih awal. Luna menyambutnya dengan senyum lebih cerah. Ia tak sedang pergi ke kantor, sengaja libur hari itu. Pakaian yang ia kenakan sederhana. Kaos putih tipis, celana pendek santai. "Aku baru bikin teh manis," katanya ramah. Mamat menurut, duduk di sofa empuk. Jemarinya gelisah, matanya sesekali mencuri pandang ke arah kaki Luna yang terjulur rapi. "Mat, kamu tahu nggak, aku udah lama sendiri." Mamat menoleh bingung.
Maksudnya, Bu? Sudah 4 tahun aku jadi janda. Nggak ada laki-laki yang berani mendekat. Mereka pikir aku terlalu tinggi. Padahal, aku cuma perempuan biasa. Yang ingin diperhatikan, disayang. Mamat menelan ludah. Tapi Bu Luna cantik, pintar kayak... Itu masalahnya, potong Luna lirih. Mereka semua minder. Perlahan, Luna menyentuh tangan Mamat. Tapi kamu beda, kamu nggak takut. Saya takut, Bu. Tapi saya juga pengen nolong Bu Luna. Kalimat itu terdengar bodoh, tapi begitu tulus. Luna tersenyum kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Mamat. Mau bantu aku jadi teman? Bisiknya. Mamat mengangguk. Saya mau, Bu. Hari itu mereka tak banyak bicara lagi. Hanya duduk berdekatan, dalam keheningan yang hangat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Luna merasa tidak sendirian. Ia tahu ini bukan cinta, bukan pula hubungan sehat. Tapi ia butuh merasa dibutuhkan. Dan Mamat, walau polos, tidak menolak. Malam itu, saat Luna tertidur di sofa, Mamat tak langsung pulang. Ia menatap wajah wanita itu lama sekali. Bibirnya melengkung tipis. Karena sesungguhnya, Mamat memang polos. Tapi bukan berarti ia tak tahu apa-apa. Sudah 2 bulan lamanya, Mamat rutin datang ke rumah Bu Luna. Kadang hanya untuk mengganti galon yang bahkan belum habis. Kadang hanya duduk menemaninya makan malam. Bahkan, tak jarang ia diminta memijat kaki Bu Luna sambil menonton televisi. Bagi Mamat, semua ini adalah dunia baru. Rumah besar, makanan enak, tawa manja dari seorang wanita cantik. Hal yang dulu hanya bisa ia lihat lewat layar televisi. Namun semakin hari, Mamat merasakan ada yang berbeda. Bu Luna semakin manja, semakin sering menyentuh. Bahkan kadang menyuruhnya tidur di sofa kamar jika malam sudah larut. Daripada kamu pulang malam-malam, bahaya, katanya lembut. Awalnya Mamat merasa dihargai, tapi lama-lama ia merasa seperti dimiliki. Hari itu Bu Luna tampak murung. Ia duduk bersandar di dekat jendela, wajahnya kosong. Kamu kenapa, Bu? Tanya Mamat sambil menaruh galon baru. Tak ada jawaban, hanya tatapan jauh. Hingga akhirnya Luna menoleh perlahan. Aku tadi ke rumah Mama. Dia tanya, kapan aku nikah lagi? Mamat terdiam canggung, duduk di karpet, tak berani mendekat. Terus ibu jawab apa? Tanyanya hati-hati. Aku cuma ketawa. Senyum getir tersungging di bibir Luna. Mereka pikir gampang buat perempuan kayak aku cari suami. Padahal enggak, Mat. Dunia enggak seramah itu untuk wanita mandiri. Mamat menunduk, lalu suara lirihnya pecah. Kalau Bu Luna mau, saya siap. Luna menoleh cepat. Siap apa? Siap nemenin ibu. Sampai tua pun nggak apa-apa. Tatapan Luna menelusup dalam ke matanya. Ada rasa asing, bersinggungan, sulit dijelaskan. Ia lalu bangkit, dan tiba-tiba duduk di pangkuan Mamat. Matt, kamu tahu nggak? Aku ngerasa hidup lagi sejak kenal kamu. Tubuh Mamat kaku, suaranya gemetar. Bebab, panggil aku Luna, bisiknya. Malam ini jangan pulang ya. Di luar hujan turun deras. Di dalam rumah batas pelan-pelan mulai hilang. Namun di benak Mamat satu hal tumbuh, keraguan. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar semua ini terlalu ganjil untuk disebut cinta. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Luna masih tertidur lelap di kamar. Sementara Mamat duduk sendiri di dapur, menatap secangkir teh yang tak tersentuh. Semalam banyak hal terjadi. Bukan hanya hati mereka yang saling membutuhkan, tapi juga runtuhnya batas yang selama ini menjaga jarak antara dua dunia berbeda. Mamat tak tahu harus merasa senang atau takut. Pelan-pelan, ia membuka pintu belakang, menghirup udara pagi. Namun sebelum melangkah pergi, suara lembut memanggilnya. Matt, ia menoleh. Luna berdiri di ambang pintu dapur, dengan kaos tipis menutupi tubuh mungilnya. Matanya sembab, tapi senyumnya hangat. Kamu mau kabur? Mamat menggeleng cepat. Enggak, Bu. Luna, saya cuma bingung. Kenapa bingung? Luna mendekat perlahan. Kamu nggak suka? Bukan itu, saya suka, tapi saya takut ini salah. Luna tersenyum kecil lalu tertawa tipis. Matt, kamu bukan anak kecil. Kita sama-sama dewasa, dan kamu sudah bikin aku bahagia. Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi tidak. Bagi Mamat justru itu membuatnya merasa kecil. Apakah dirinya hanya pelampiasan dari kesepian yang terlalu lama? Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin aneh. Di luar rumah, Luna tetap tampil sebagai CEO yang tegas, berwibawa. Namun begitu pintu tertutup, ia berubah.
menjadi wanita manja, menggantungkan emosinya pada Mamat. Mamat makin terjerat. Ia diberi uang jajan, dibelikan baju baru, bahkan ditawari tinggal di rumah besar itu, daripada kamu bayar kontrakan jelek di gang sempit, kata Luna. Namun satu hal yang tak pernah ditanyakan Luna adalah apa sebenarnya yang Mamat rasakan. Sebab setiap kali ia ingin bicara, Luna lebih dulu memeluk, menenggelamkannya dalam hadiah dan rayuan. Mamat diam. Tapi di dalam diam itu ada keinginan perlahan tumbuh. Keinginan untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Mungkin caranya bukan dengan lari. Mungkin dengan bermain lebih pintar. Sejak pindah ke rumah Bu Luna, hidup Mamat berubah total. Tak lagi menyusuri jalan kota dengan motor tuanya. Tak lagi berkeringat mengangkat galon berat. Kini Moya bangun dengan AC. Sarapan lengkap. Pelukan seorang wanita cantik yang memujanya setiap pagi. Tapi di balik semua itu hatinya resah. Bukan karena tak nyaman, melainkan karena ia sadar dirinya bukan pasangan, ya hanyalah boneka. Luna mengatur segalanya. Pakai baju ini, duduk di situ, jangan keluar rumah sendirian. Bahkan kalau ada tamu jangan bicara. Alasannya terdengar manis. Aku cuman gak mau kehilangan kamu. Namun bagi Mamat, semua itu bukan lagi kasih sayang. Itu adalah jerat halus. Malam itu ketika Luna sudah terlelap, Mamat diam-diam membuka pintu ruang kerja yang selama ini terasa seperti ruang terlarang. Seumur-umur Luna tak pernah mengizinkannya masuk ke sana. Di dalam, tersusun rapi dokumen perusahaan, laptop yang masih menyala redup, dan sebuah map hitam. Mamat membuka map itu, di dalamnya sebuah catatan harian. Ya, dengan tangan bergetar ia membuka salah satu halaman. Hari ini aku menangis lagi. Di luar, aku tampak kuat, tapi dalam hati aku rapuh. Tuhan, terima kasih sudah kirimkan Mamat. Dia mungkin bodoh, tapi bisa kupeluk tanpa takut dia menghakimi. Mamat terdiam. Ia tahu Luna kesepian. Namun ia sadar dirinya bukan jawaban. Ia hanyalah pengisi kekosongan. Tapi justru disitulah ia menemukan celah. Keesokan paginya sikap Mamat berubah. Ia mulai banyak bertanya tentang bisnis, tentang perusahaan, tentang hal-hal yang selama ini tak pernah ia sentuh. Luna senang, matanya berbinar saat menjelaskan. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi manajer, Mat, katanya sambil tersenyum. Mamat ikut tersenyum. Namun dalam hatinya, perlahan ia mulai menyusun rencana. Jika ia memang harus jadi boneka, maka ia akan jadi boneka yang tahu cara menarik benang dari balik layar. Hari demi hari Luna semakin terbuka. Ia mulai menceritakan tentang proyek perusahaan yang rawan audit, kontrak yang belum ditekan, bahkan sesekali lupa mengunci laptop pribadinya. Bagi Mamat, semua informasi itu ibarat emas. Suatu malam, saat Luna tertidur pulas, Mamat kembali membuka laptop itu. Kali ini bukan lagi sekadar iseng. Ia menyalin laporan keuangan, menyimpan kontak mitra bisnis, bahkan menemukan folder berjudul Rencana Merger 2026. Ia memang tak sepenuhnya paham, tapi cukup tahu, ini penting. Esok paginya, ia menguji langkahnya. Lun, kamu percaya aku kan? Tanyanya lirih. Tentu saja, jawab Luna sambil memeluk dari belakang. Kalau begitu, aku boleh minta tolong? Ada temanku, dia lagi nyari peluang kerja. Orangnya pintar, cuma susah dapat jalan masuk. Luna mengerit. Siapa namanya? Dandi. Dulu kakak kelasku jago komputer. Setelah terdiam sejenak, Luna mengangguk. Oke. Tapi kamu ikut ya? Aku nggak suka ketemu orang asing sendirian. Mamat tersenyum, satu langkah lagi. Perlahan, panggung yang selama ini hanya milik Luna, kini mulai terbagi dua. Dan bagi Mamat ini bukan lagi tentang cinta. Ini soal siapa yang akan bertahan sampai akhir. 2 hari kemudian Mamat membawa Dandi ke rumah Luna. Berbeda dengan dirinya, Dandi tampak rapi, berkemeja putih, tas laptop di bahu, dan senyum ramah penuh percaya diri. Jadi kamu Dandi, temannya Mamat? Luna menyambut dengan senyum tipis. Iya Bu. Terima kasih sudah mau ketemu. Saya cuma mau tanya soal peluang kerja. Siapa tahu bisa bantu. Percakapan berlangsung di ruang tamu. Mamat hanya duduk di samping, memperhatikan dengan seksama. Cara Dandi berbicara, cara Luna menanggapi, hingga tatapan mata mereka yang sesekali bertemu. Luna terlihat nyaman, dan itu dicatat baik-baik oleh Mamat. Setelah 1 jam Dandi pamit. Namun sebelum keluar, ia sempat berbisik pendek ke telinga Mamat. Gue ngerti maksud lo, tapi jangan kelamaan di bawah kendali dia.
Malamnya Luna tampak ceria. Temanmu itu pintar, Matt. Lucu juga. Sayang, bukan kamu yang seperti itu. Mamat hanya menunduk. Namun di dalam hati kalimat itu menusuk. Lagi-lagi ia disamakan dengan kekurangan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Luna mulai mengundang Dandi untuk membantu proyek IT kecil di perusahaannya. Mamat selalu ikut, selalu mengawasi. Ia tahu Luna mulai tergoda. Dan Dandi dia pandai bermain, Mamat menunggu saat yang tepat. Ia tahu waktunya belum tiba, tapi benih kekuasaan sudah ia tanam dan perlahan tumbuh. Hingga suatu malam Luna bertanya dengan suara pelan, "Mat, kamu sayang aku kan?" Mamat mengangguk. "Kalau aku dekat sama orang lain, kamu marah nggak?" Pertanyaan itu sederhana. Namun seperti tamparan bagi Mamat, ia menatap Luna dalam-dalam. "Enggak, selama aku tetap di rumah ini aku nggak masalah." Luna tercengang, tak menyangka jawaban itu. Ia tersenyum samar, tapi di dalam dirinya muncul keraguan. Apa sebenarnya yang ada di kepala Mamat? Yang ia tak tahu adalah, ketika seseorang yang polos belajar bertahan, ia bisa menjadi musuh paling berbahaya. Bukan karena kebencian, tapi karena ia pernah terlalu mencintai. Pagi itu suasana rumah Luna berbeda. Tidak ada lagi tawa renyah yang biasanya terdengar. Tidak ada juga aroma kopi hangat yang menenangkan. Mamat hanya duduk diam di dapur, menatap layar ponselnya yang baru saja menerima pesan dari Dandi. "Gua udah dapat semua file merger. Lo yakin lanjut?" Jari-jarinya gemetar. Ia tidak langsung membalas. Masih teringat jelas semalam, ketika tanpa sengaja ia mendengar suara Luna di kamar kerja. Suara lembut yang dulu hanya ia tujukan pada Mamat, kini ia berikan pada Dandi. "Dandi, kamu tuh bikin aku pengen muda lagi," ucapnya sambil tertawa. Hati Mamat tidak meledak marah. Justru sebaliknya, kosong. Ia bangkit, melangkah ke kamar. Di sana, Luna tengah sibuk merias wajahnya di depan cermin. "Mat, nanti sore tolong jemput laundry, ya? Aku ada dinner sama Dandi." Dia ngajak ngobrol soal kerjasama. Ucapnya santai. Mamat menatap lekat-lekat. "Lun, aku capek." Luna sempat menoleh sekilas. "Capek kenapa?" "Capek jadi boneka kamu." Keheningan menyeruak. Luna menaruh bedaknya. Wajahnya mulai tegang. "Kamu pikir aku nggak sadar? Kamu cuma pakai aku buat nutupin sepi. Kamu beliin aku baju, kasih tempat tinggal, lalu anggap aku milikmu. Tapi Lun, kamu nggak pernah benar-benar sayang aku. Kamu cuma takut sendirian." Wajah Luna memerah. "Dan kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa tinggal di rumah ini karena aku izinkan. Kamu bisa makan karena uangku." "Benar," jawab Mamat tenang. "Tapi sekarang aku nggak butuh izinmu lagi." Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil, lalu meletakkannya di meja rias. "Semua datamu ada di sini. Semua celah merger, semua yang bisa dipakai lawanmu. Aku bisa kasih ke siapa saja." Luna pucat, Kamu ancam aku?" "Enggak," sahut Mamat sambil berjalan ke arah pintu. "Aku cuma bikin kamu merasakan hal yang sama, tentang kehilangan. Karena aku sudah kehilangan harga diriku sejak pertama kali kamu bilang, 'Aku cukup, asal kamu tidak sendiri.'" Pintu tertutup pelan. Luna terdiam. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sepi. Malam itu, di ruang kerja mewahnya, Luna duduk termenung. Flash disk kecil di meja menjadi saksi betapa ia kalah oleh pria yang dulu hanya dianggap hiburan sesaat. Ia sadar, selama ini ia membangun tembok tinggi agar tak terluka. Namun tembok itu justru membuatnya terjebak dalam kesepian. Di sisi lain, Mamat berjalan menjauh dengan langkah ringan. Ada beban besar yang akhirnya terangkat. Ia bukan lagi boneka dalam sandiwara Luna, melainkan manusia yang punya pilihan. Keesokan harinya, sebuah pesan datang dari Luna. "Matt, aku mau minta maaf. Aku salah menganggap kamu. Aku terlalu sibuk membangun dunia yang sempurna, sampai lupa kalau ada perasaan yang harus dihargai." Mamat hanya terdiam sejenak sebelum membalas. "Aku juga salah, Lun. Aku terlalu lama menerima peran yang bukan untukku." Mereka pun bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari gemerlap kota. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka bicara jujur, tanpa peran, tanpa topeng,
Luna belajar menerima kekurangan dirinya. Mamat menemukan kekuatan dari kelemahan yang dulu ia sembunyikan. Hubungan mereka berubah. Bukan lagi soal kuasa, bukan sekadar pelarian, melainkan tentang saling melengkapi. Mamat mulai melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda, kali ini dengan dukungan tulus dari Luna. Sementara Luna, ia perlahan membuka hati untuk menerima cinta yang tak harus sempurna, tapi nyata. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai dan mungkin tidak akan mudah, tapi keduanya memilih untuk berjalan bersama. Dan di antara tumpukan galon yang dulu hanya jadi alasan pertemuan, kini tumbuh sebuah kisah. Kisah tentang keberanian melepaskan kontrol, tentang menemukan kebebasan, dan tentang cinta sederhana yang justru membuat mereka lebih memahami. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.